Shalom Bapak Ibu, selamat siang. Panggilan beribadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masuki Minggu Pentakosta. Untuk mengawali ibadah ini, mari kita memuji Tuhan bersama pemazmur demikian. Aku mau bermazmur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Dan biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mari kita memasuki ibadah Minggu Pentakosta ini dengan menaikkan pujian PKJ 212, Ya Allah kasih-Mu besar. Pasamuan Katuran Sumeneng. Ibadah Pentakosta saat ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kasih karunia, damai sejahtera, dan cinta kasih Allah, Putra dan Roh Kudus beserta dengan saudara sekalian. Dipersilahkan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema ibadah Pentakosta ini adalah Roh Kudus memperlengkapi dan menuntun dalam kebenaran, yang menekankan bahwa Roh Kudus senantiasa berkarya
di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Memperlengkapi dengan memberi kekuatan dan pertolongan serta menuntun dalam kebenaran dengan mendampingi, membimbing, dan memberi jalan keluar sehingga kita mampu menjalani kehidupan dengan baik. Demikianlah Pentakosta dinyatakan dalam kesaksian Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai dengan 21. Demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontius dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga di atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi.
darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya dari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Marilah kita menanggapi firman Tuhan dengan menyanyikan Mazmur 104 ayat 24 sampai 35 bersahutan. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Lihat laut itu besar dan luas, binatangnya banyak tak terkira, dan di situ berlayarlah kapal-kapal, Lewiatan bermain dengannya. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Semua menanti Kau di makanan, bila Kau memberi di perutnya. Apabila Kau buka tangan-Mu, Tuhan, mereka kenyang dengan kebaikan. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Jikalau wajah-Mu Kau sembunyikan, maka mereka pun terkejutlah. Apabila Engkau ambil roh mereka,
Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru bila muka bumi. Ku nyanyi baginya selama hidup dan bermazmur selagi ku ada. Biarlah renunganku manis terdengar, jiwaku pujilah Tuhan. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru bila muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu baru bila muka bumi. Marilah menghayati cinta kasih Tuhan melalui pembacaan Roma 8 ayat yang ke-22 sampai ke-27. Roma 8 ayat yang ke-22 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk menjadi orang-orang kudus. Di tengah kehidupan dipenuhi dengan prasangka buruk, di tengah kehidupan yang terpolarisasi sedemikian rupa, identitas kita sebagai anak Allah senantiasa dipertanyakan. Seringkali kita ragu dan bingung menentukan sikap. Hasrat hati ingin mengasihi dan menolong, namun seringkali disalahartikan, diprasangkakan, dan diperkarakan. Jika kita mengandalkan kemanusiaan kita, maka cinta kasih tidak akan pernah menjelma. Jika kita mengandalkan Allah, maka Dialah di dalam Roh Kudus yang akan menolong dan menuntun kita kepada setiap tindakan benar. Sumangga Bapak Ibu kita sidem sawetawis. Cekap, marilah menyatakan penyesalan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 237 bait 1 dan 2. Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus
Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilanmu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Setelah mengakui dosa, marilah dengan sukacita kita menerima berita anugerah dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita akan memberikan salam damai kepada seluruh jemaat yang hadir. Dan kita akan menyanyikan salam damai. Salam damai, salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Marilah kita mensyukuri anugerah Allah dengan menyanyikan
pujian kesanggupan dari nyanyian Kidung Baru nomor 102 bait yang pertama, sebarkan wartanya. Kita akan menyanyikan dengan berdiri. Kita akan bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas segala berkat limpah serta rahmat-Mu. Karena pagi hari ini menjelang siang ini Tuhan, kami bisa bersekutu karena kelimpahan rahmat-Mu yang luar biasa. Kami telah menerima berkat kesehatan yang luar biasa dari Engkau ya Allahku. Tuhan, kiranya dalam persekutuan kali ini Tuhan, Engkau juga hadir di tengah-tengah hati kami. Roh Kudus-Mu akan bekerja di dalam kami masing-masing. Karena kami yakin di dalam hari Pentakosta ini Tuhan, Engkau juga akan turunkan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami. Ya Allahku, begitu banyak beban hidup kami, begitu banyak penderitaan kami, begitu banyak permasalahan kehidupan kami Tuhan. Kami meyakini Engkau akan mengurai satu persatu segala permasalahan kehidupan kami. Dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau akan memberkati kami sehingga kami senantiasa bersyukur di dalam keadaan apapun. Sehingga kami akan selalu merasakan sukacita dan damai sejahtera. Ya Allahku, kami ingat akan saudara-saudara kami yang tidak bisa bersekutu bersama kami. Begitu banyak saudara kami yang sakit penyakit, menderita kelemahan jasmaninya. Tuhan, kiranya Kau senantiasa memberi kekuatan dan menjamah kepada saudara kami yang saat ini menderita sakit penyakit. Sembuhkanlah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Tuhan, begitu banyak saudara kami juga tidak bisa hadir di tempat ini Tuhan, karena kekerasan hatinya, mengeraskan hatinya untuk tidak bisa bersama-sama kami. Tuhan, sekali lagi Tuhan, Roh Kudus-Mu lah yang bekerja, jamahlah mereka Tuhan. Baik itu anak kami, istri kami, atau suami kami, atau saudara kami. Sehingga mereka akan segera ingat bahwa persekutuan adalah suatu keharusan bagi kami, orang-orang yang percaya kepada Juru Selamat Yesus Kristus. Ya Allahku, kuserahkan kehidupan saudara kami ini di tangan-Mu. Kami juga ingat akan anak-anak kami yang saat ini memasuki ataupun sedang menjalani ujian, ataupun
setelah menjalani ujian dan akan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ataupun mencari pekerjaan. Bimbing Tuhan anak-anak kami ini Tuhan, sehingga mereka tetap tekun, tetap teguh di dalam mencapai ataupun meraih cita-citanya. Berilah kekuatan, berilah kesabaran, berilah kepandaian kepada anak-anak kami untuk menuju ke pendidikan yang jenjang yang lebih tinggi ataupun mencari pekerjaan. Bagi anak-anak kami yang saat ini saatnya harus mencari jodoh Tuhan, berikanlah jodoh yang baik bagi mereka. Berikan jodoh yang sepadan bagi mereka, dan berikanlah jodoh yang seiman bagi mereka. Kalaupun di antara anak kami ada yang mempersiapkan menuju jenjang pernikahan, Tuhan siapkanlah baik secara rohani ataupun jasmani. Kiranya Tuhan di dalam mempersiapkan menuju ke pelaminan, Tuhan satukan hati mereka, untuk belajar dari yang dua jiwa menjadi satu jiwa. Biarkan pada orang tua yang menjadi tanggung jawab untuk mempersiapkan segala sesuatunya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kemampuan baik finansial ataupun persiapan jasmani, sehingga mereka selaku orang tua bisa mempersiapkan dengan baik dan memberikan yang terbaik kepada anak-anak kami ini. Tuhan, kami juga berdoa akan musim saat ini yang begitu tidak terduga. Sudah lama kami menantikan turunnya hujan Tuhan. Banyak tanaman kami di sawah ataupun di kebun yang membutuhkan pertolongan-Mu dengan curah hujan yang cukup Tuhan. Tuhan turunkanlah hujan Tuhan, sehingga tanaman yang kami usahakan selama ini Tuhan, yang telah kami pupuk dan kami rawat akan tumbuh dan bisa berbuah, sehingga akan mencukupi akan kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Tuhan, kami serahkan segala persoalan hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami menyadari bahwa perubahan iklim dan cuaca ini Tuhan, karena ulah kami sebagai manusia yang tidak bisa merawat bumi dengan baik. Sekiranya Tuhan, Engkau mengampuni akan kesalahan-kesalahan dan dosa kami ini. Tuhan, kami juga mengingat akan saudara kami yang saat ini melakukan perayaan unduh-unduh ataupun kebaktian unduh-unduh. Tuhan sertai Tuhan, sehingga akan berjalan lancar. Bagi kami yang ada di sini Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami melakukan ibadah pada pagi hari ini, menjelang siang ini Tuhan, sekali lagi Tuhan turunkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga akan membuka mata hati kami, bisa menerima kebenaran firman-Mu, dan akan dapat melakukan firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, aku serahkan juga selaku pelayan-pelayan gereja di dalam tangan, sehingga kepada seluruh majelis tim musik, singer, ataupun tim LCD, ataupun jemaat Tuhan, kiranya Engkau Tuhan memberikan kesungguhan di dalam kehidupannya untuk menyerahkan talenta-talenta terbaik di dalam tangan-Mu, mempersembahkan kemampuan kami yang terbaik, dan terimalah akan persembahan talenta-talenta kami ini. Terima kasih ya Bapa. Sisa hidup kami kuserahkan di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang tunggal dan hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mendasari persembahan kita dengan 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan
dengan berhiaskan kekudusan. Diedarkannya kantong persembahan, kita iringi dengan Kidung Jemaat 403 ayat yang pertama. Bait yang pertama, hujan berkat akan tercurah. Hujan berkat dan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi anakku. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat dan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derang terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Engkau telah menyertai kehidupan kami dari pagi hingga saat ini ya Tuhan. Kami berucap syukur atas rezeki pemberian-Mu, kesehatan yang telah kami terima, ataupun makanan yang telah kami terima. Engkau telah memberikan segalanya bagi kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Engkau telah memimpin kami ya Tuhan dari rumah kami masing-masing menuju tempat ibadah ini dengan selamat. Kami juga mengucap syukur. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami juga memberikan sebagian rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami, yaitu kami persembahkan kembali kepadamu. Persembahan bulanan, persembahan mingguan, persembahan pembangunan, sehingga persembahan-persembahan itu berguna bagi pembangunan gereja-Mu di Pepandan Koropa ini ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan-persembahan itu, sehingga mereka bekerja dengan tekun dan menghasilkan untuk mencukupi kebutuhan kami. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa buat Bapak Budi Prayetno yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat, sehingga apa yang ia sampaikan semuanya daripada-Mu.
dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah di siang hari ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita, atau kita akan bisa melihat di layar LCD. Kita akan baca, kita buka dari Yohanes 15. Yohanes pasal 15 ayat yang 26 sampai dengan 27, dan dilanjutkan Injil Yohanes pasal 16 ayat yang 4 sampai dengan 15. Kita akan membaca secara bersautan dan saya akan memulai dari ayat Yohanes 15 ayat yang ke-26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kita lanjutkan dengan Yohanes 16 ayat yang keempat. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada aku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakan, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Berbahagialah orang yang mendengar sabda Tuhan dan tekun melakukannya. Haleluya. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam.
Puji Tuhan, kita bisa bersekutu pada pagi menjelang siang hari ini. Tema yang menjadi firman Tuhan pada siang hari ini adalah Roh Kudus memperlengkapi dan menuntun dalam kebenaran. Di dalam kehidupan ada sebuah pertanyaan, kalau saya pertanyaan itu saya lontarkan ke diri saya, pasti saya bisa menjawab langsung. Sinten Bapak Ibu sedherek sedanten ingkang rawuh wonten pasamuan menika sing boten nate menderita? Silahkan angkat tangan. Pripun? Semua merasakan penderitaan. Nggih, termasuk kula. Terus nek panjenengan menika mendapat penderitaan, saya lebih. Karena apa? Sampun sepuh-sepuh ritmonipun tasih utuh. Kula pun mboten enten. Menika belum menderita yang sangat, ini hanya guyonan ya. Terus mengatakan, di dalam penderitaan adalah sebuah ibarat. Penderitaan itu teman setia di dalam kehidupan. Jadi tanpa penderitaan kita tidak akan merasakan hidup. Semua orang menderita. Dan selalu penderitaan itu menyertai di dalam kehidupan kita. Nah, seperti yang kita baca bersama-sama tadi, saat murid-murid Tuhan Yesus, jadi kejadiannya adalah murid-murid sudah ditinggalkan Tuhan Yesus disalibkan, bangkit, kemudian naik ke surga. Kenapa kok menderita? Murid-murid Tuhan Yesus merasa kehilangan seorang pemimpin yang selama ini selalu mengayomi. Kita bisa membayangkan bagaimana rasanya kehilangan seorang pemimpin yang kita cintai. Kita bisa merasakan itu. Di saat mereka merasakan kegalauan, otomatis mereka saling mempertanyakan, piye Gusti Yesus wis ora karo awake dhewe meneh? Iso kaya apa awake dhewe iki? Tuh Gusti Yesus isih bareng karo awake dhewe, isih urip, isih mendino kumpul wae awake dhewe dikuyo-kuyo, banyak yang menolak. Apalagi saat ini Tuhan Yesus telah tidak bersama kita. Otomatis menjadi sebuah kesedihan yang luar biasa. Mereka selalu bergumul, apakah kita sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menyebarkan Injil kebenaran? Apakah kita tetap bisa berpegang teguh akan keimanan kita? Akhirnya mereka bersekutu, berkumpul, dan seperti yang kita baca, ada kilap menyambar, katakan dalam satu ruangan ini. Kilap-kilap menyambar mereka, lidah-lidah api. Dan mereka berkata dengan bahasa yang mereka sebelumnya tidak mampu. Dados perumpamaan mengatakan, awake dhewe menika wong Jawa. Nggih, ngertose sagete nggih basa Jawa. Nggih ta? Kok teko-teko iso ngomong basa Inggris, ana basa Jepang, ana basa Belanda, pripun? Kaget napa mboten? Luar biasa dan kaget. Nah, orang yang melihat itu di luar bahkan menjuluki apa mereka sudah mabuk karena anggur. Tetapi salah satu Petrus menjawab, "Hai, lihatlah orang Yahudi.
kami tidak mabuk. Apalagi ini baru jam 9 pagi. Dados suatu hal yang luar biasa nek awak dhewe niku sakniki kok ora iso basa Inggris apa meneh. Ini bisa. Ada bahasa Mesir, ada bahasa Libya, bahasa Arab. Mereka yang dulunya tidak pernah memakai bahasa itu tiba-tiba bisa, dan mereka saling mengerti. Aneh napa mboten niku? Walaupun mereka bahasa yang dipakai saat itu bahasa Arab, Mesir, Libya dan sebagainya itu, tapi mereka mengerti apa yang dikatakan. Inilah kuasa Roh Kudus, kuasa yang luar biasa, bahwa Roh Kudus selalu menyertai saat-saat murid-murid Tuhan Yesus itu mengalami kegalauan yang luar biasa. Nah, apa hubungannya dengan kita? Jelas, kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, tentunya yang seperti kita tanyakan tadi, tidak satu pun di antara kita yang terlepas dari penderitaan. Ketika berjalan menuju ke sini tadi, masuk ke arah masuk Mbogo nggih. Kanan kiri padi, tanaman padi yang baru ditanam entah beberapa hari, berapa minggu, semua mati terkulai, kering. Otomatis ini mengalami juga penderitaan. Belum lagi yang di sini daerah Pun Bulu mriki juga masih kekurangan air. Nggih napa nggih? Inilah suatu penderitaan salah satu yang kita rasakan saat ini. Tetapi akankah kita hanya berserah dan hanya menggerutu? Tidak cukup kita menggerutu. Kita tetap bersyukur bahwa kita masih dimampukan untuk bersekutu. Artinya menapa? Awak dhewe tasih diparingi kesehatan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau bersaksi bahwa saya sampai lupa kejadiannya tahun berapa, tapi kalau nggak salah 4 tahun sebelum COVID, 4 tahun atau 5 tahun ya kemarin. Jadi kula badhe blonjo dateng TPK, kajeng kula dipun panggil, dipun undang kalian rencang satu jemaat lagi. Saya datang, ada apa? Saya bilang, saya minta tolong sebentar lagi bapaknya mau pensiun, tapi belum punya rumah. Nah terus hubungannya kalih kula nopo? Kalau saya tanya begitu. Ya tolong dikasih tahu supaya bisa punya rumah. Akhirnya saya tanya, apa sudah punya tanah? Sudah. Terus kemampuan finansial atau uangnya, artoni pun pinten. Akhirnya bercerita banyak. Oke, ayo kita belanja bareng. Saya sarankan untuk membeli kayu kampung atau kayu adegan supaya pun cekap. Dan akhirnya bersedia selang 3 hari itu dan mendapatkan apa yang diinginkan. Saya dimintai menemani untuk tebang kayu karena memang pekerjaan kula ngoten nika, kula pengrajin kayu nggih biasa ngukuri nebang kalih tukang senso tuan. Situ 3 hari mendapat 5 truk kayu, mboten engkel tapi truk ageng. Dan saya tanya, lah terus kayu ini dikemanakan? Apa ditaruh langsung di tempat kapling? Oh jangan, karena saya belum kenal dengan lingkungan, belum akrab, kenal tapi enggak akrab, engko nek ilang toh gini. Oke, berarti maunya kemana? Minta dititipkan ke tempat saya. Waduh, saya jawab, terus nanti kalau enggak cepat-cepat dikerjakan saya yang repot, karena saya juga punya bahan baku dan saya harus bekerja tiap hari untuk membuat kerajinan yang dari kayu.
Tapi karena minta dengan sangat untuk dikasih tempat, oke. Saya setujui dan saya minta mohon izin sama istri saya, gak apa-apa, akan segera dikerjakan. Dan itu berlangsung sampai 1 bulan lebih. Sudah pertengahan Desember saya tidak bisa bekerja karena memang 5 truk itu penuhnya minta ampun. Kalau liwat pun sepeda motor mboten saged. Dadi sepeda motor niku kula dokok ngene Mbak Yu kula yang sebelah. Nah, yang ingin saya sampaikan, saat beliau yang sudah saya tolong, saya pun tidak diberi upah. Saya tulus. Saya bisa merasakan seusia segitu di atas saya belum punya rumah. Oke, cepat kita kerjakan, panggil saya kasih yang langganan saya tukang circle baru 1 hari kayaknya nggak cocok, oke, saya enggak apa-apa, carikan saya, jangan-jangan dia curiga dengan saya, cari sendiri. Dan itu akhirnya sekitar baru 2 truk baru diproses, artinya masih ada 3 truk yang gelondong. Dan itu tidak dibawa pulang tapi ditempatkan di dekat pekerjaan saya. Dados wonten gubuk nek Mbak Sri, Mbak Siti sampun apal, di situ ditempatkan. Dan minta tempat sebagai tempat pekerjaan saya itu dipakai untuk memanggil tukang. Sakit bayangin nggih, pekerjaan saya harus tertunda, harus tersisihkan untuk teman saya ini. Dan itu berlangsung 1 bulan lebih. Saya tidak bisa mengerjakan apa-apa. Itu pun saya enggak apa-apa. Ya muga-muga dongane kula niku kersane saged rampung ndang duwe omah. Mesake ngeselak pensiun. Itu pemikiran saya. Tidak ada sedikit pun saya mengharapkan upah sebenarnya. Saya ingin membuat yang terbaik bagi teman saya. Tapi apa yang saya dapat? Begitu kayu dipun proses, dipun rajang, ada bahan usuk, ada kusen, ada papan. Setiap hari dicek, tidak hanya sekali 2 kali, 3 kali, 4 kali difoto, dihitung. Gusti, kok aku dianggap tukang maling? Nyun sewu ini. Ini sebenarnya saya tidak punya prasangka seperti awal, tapi kelama-lamaan menjadi sebuah beban. Saya nyenggol aja enggak. Bahkan saya berhenti dari pekerjaan saya mencari untuk menutupi kebutuhan saya sehari-hari keluar. Karena memang nyun sewu nggih Bapak Ibu, kula dileleh ya sembarang ya iso. Dan itu berlangsung saya hitung sudah hampir 2 bulan. Sudah berlangsung pertengahan Desember. Saya hitung sudah tanggal 15 Desember. Belum pegang duit sama sekali untuk persiapan Natalan. Saya setuju nih kok. Tapi saya tetap berharap Tuhan berilah kekuatan saya. Tuhan berilah kesabaran saya. Karena saya tidak punya pikiran jelek sekecil apapun terhadap teman saya ini. Kalaupun saya dituduh yang macam-macam, Tuhan berilah kemampuan saya untuk mengampuni. Saya itu hanya saya berdoa itu toh. Dan akhirnya yang namanya manusia kesabaran akan habis. Karena apa? Sudah tanggal 18 Desember. 1% pun nyun sewu saya sudah kehabisan duit karena saya tidak bekerja secara total. Saya berhenti dari pekerjaan. Akhirnya saya tidak berani, tidak sanggup, tidak punya kekuatan menyampaikan kepada teman saya ini. Saya panggil tukang, Pak nyun sewu mungkin sampaikan bos jenengan untuk segera dipindahkan kayu-kayu ini karena saya harus bekerja. Tempat ini saya harus bekerja. Saya tidak menyampaikan bagaimana perasaan saya yang tidak dipercaya oleh teman ini. Tidak, tapi saya hanya kepingin tempat saya, ingin saya melanjutkan pekerjaan saya yang saat ini dipakai. Puji Tuhan dikabulkan. Saya hanya bahkan nyun sewu nggih, yang lebih menyakitkan saat dibersihkan ini kayu selama 2 hari.
itu saya tidak mau ketinggalan satu ranting pun, saya tidak mau, harus bersih. Nah, sederek kawula wonten sing ngewang-ewang, mboten ngerti permasalahan ini, saya yang disalahkan. Nyuwun sewu, rasane kados napa niki? Mpun rekoso mboten nangsa lupah, ijik 2 sasi rantuk pangan, masih dicurigai oleh saudara saya. Nah, menika kula nyambung Gusti Allah kiyataken kawula. Nah, di tengah proses ini, walaupun nyun sewu nggih, mbok mening kula sabar, mbok wedok sing mboten sabar wong mboten nyekel dhuwit, penatalan kurang 5 dino. Lho saestu niku kurang 5 hari saya ingat itu. Ndak pegang duit sama sekali. Tapi saya yakin bahwa berkat Tuhan akan datang. Begitu kayu bersih, saya juga bingung mau melakukan apa, karena pekerjaan saya harus membersihkan tempat tukangan kula yang masih berserakan. Saya tidak tahu bahwa ada teman saya tiba-tiba datang, hampir sekitar jam-jam sah menten niki, beto mobil, mandap niku rencang ngaringan ngarap-arap. Terus niku tiyang sugih, putrane lurah. Nah, keluarganya saya kenal semua, tidak ada yang semua jadi pejabat. Nah, itu hanya itu ragil tapi tidak punya jabatan, tapi gadah warisan kathah. Lah niku kula nuwun mangke kula Pakde nyun sewu selo lha wonten napa? Niku mbikak tas alit isinipun sertifikat tanah. Kula kaget. Wonten napa, Mas? Kula nyuwun tulung badhe ngelongi tilarane Mara Sepuh padoske arta. Nek kados posisi kados jenengan kados kula pripun jawabane? Kula dhewe mboten duwe duit kok disambati duit, nilainya 500 juta. Mbon, ketemu akal mboten niku. Akhirnya saya masuk dulu, saya ngopo kalih mbok wedok gaweke unjukan. Begitu saya mau keluar lagi, ada berpikiran, ya Tuhan, kalau memang ini jalanku, semoga saya bisa menolong teman saya ini dan saya juga mendapat upah dari ini. Puji Gusti, saya rembukan, lah Mas nyuwun sewu dengan butuhe njing nopo. Nek saged ya secepatnya. Lho, iki duit ora sithik. 500 juta Bapak Ibu. Kalau nggih mboten saged mikir, tapi kalau yakin bahwa Tuhan akan memberikan jalan. Akhirnya saya bilang, Mas, saya akan berusaha, tapi saya tidak menjamin karena kebutuhan yang mendesak. Adol lemah koyo adol kerupuk, saya bilang. Tapi puji Tuhan, beliau mun Pak Depok niki kalau sertifikat, lha niku mboten fotokopi niki Bapak Ibu. Sertifikat sing diselehke niki pokoke kula pasrah kalian jenengan. Akhirnya pamit. Karena kalau tidak dapat duit dalam seminggu ke depan, karena dia berurusan dengan utang piutang dan sudah dilaporkan ke Polres, itu mau ditangkap. Jadi sudah masuk ke penipuan. Dan puji Tuhan, saya telepon teman, baru 2 teman ada yang menyanggupi, sudah menawar 350 juta. Hari itu juga. Nah, karena saya bertahan karena mintanya 500, tapi tanggal 22 saya ingat persis, 22 Desember. Teman saya ini ngoyak mulai, Pak Didi tulung kudu ndang di nek mboten kula soalnya di sel, ditahan. Kan gitu. Karena memang dia harus untuk membayar hutang. Nah, akhirnya saya bilang ini ada ditawar baru 350, dicolke napa mboten? Terus saya nantinya urusannya pripun nek memang wong kula nggih kudu memberi kepercayaan kepada pembeli ini. Karena urusannya tanah ini kan mboten gambel nggih, mboten sedina rong dina.
Akhirnya balik nama harus persekan nggih kula lah. Akhirnya nggih mboten napa-napa Pakde. Yes pokoke mengke komisine mengke pokoke pantes. Tanggal 22 Desember saya dibel. Pakde hari ini harus dapat duit minimal 100 juta, mun bayangin. Akhiripun kalau ngebel yang pembeli itu dia seorang haji. Saya telepon Pak Haji nyon sewu bisa ndak? Nek aku jane gak butuh Mas jane koncoku, tackle sik terus aku njaluk tulung mesake koncoku. Dan puji Tuhan hari itu juga dapat 100 juta untuk DP. Dan saya nyun sewu nggih kula dikeki mboten tanggung-tanggung Bapak Ibu. Kula diperi separone niku pun 16 juta hari itu juga. Kula niku dados dateng ngarap-arap niku ngaringan nggih, ngaringan. Niku mboten ngarap-arap teng Timur Tengah tapi teng ngaringan. Saya menghadapi polisi yang sudah ada di Polsek Ngaringan itu 5 orang kanit serse dari Polres. Dan saya hadapi dan akhirnya bisa berjalan baik. Saya sebagai mediator dan bisa berjalan baik. Hari itu juga permasalahannya selesai. Dan saya dikasih duit 16 juta. Masuk akal napa mboten niki? Saestu, niku mboten masuk akal. Saya sudah teraniaya 2 bulan lebih penderitaan yang luar biasa. Bahkan akhir-akhir menjelang Natal saya sudah tidak punya pikiran bahwa saya akan bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga saya. Tidak ada. Sama sekali jalan sudah buntu karena pekerjaan sudah tertunda 2 bulan lebih. Tapi Tuhan begitu datang tepat waktu. Dan saat saya menangani proses hukumnya di Ngaringan itu, istri saya manggil, Pak ki kompornya malah rusak padahal untuk pesenan. Lho saestu niku. Saya jawab, padahal waktu itu saya belum deal dalam arti menyelesaikan kasusnya konco kula kalih kepolisian. Nggih, pokoknya saya jawab hari ini tak tukokno kompor anyar. Walaupun itu juga belum real, belum deal. Saya belum dikasih uang. Tapi puji Tuhan tepat waktu Tuhan datang memberikan saya dan saya tidak telepon balik ke rumah. Ngetos-ngetos belum betul kompor anyar. Siki duwite sisone. Duit kondi. Gusti Allah sing maringi. Dan itu real Bapak Ibu. Niku kasus nyata ingkang kula alami. Saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya penderitaan Tuhan memberikan istilahnya wong nek ngarani ujian itu tidak akan melebihi kemampuan kita. Yakinlah itu. Karena saya sudah mengalami sendiri dan banyak hal yang masih saya alami sewaktu kehidupan saya masih di perantauan, sama seperti kasus-kasus demikian. Tapi yakinkan bahwa komunikasi kita dengan Tuhan tidak terputus. Hubungan kita dengan Tuhan jangan sampai terputus. Karena Tuhan akan memberi kuasanya. Begitu anak-anak murid-murid Tuhan Yesus khawatir ditinggalkan Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus telah menyampaikan setelah bernubuat jauh hari sebelum Tuhan Yesus lahir bahwa nantinya siapa yang kau lihat di dunia itu adalah penyelamatmu. Dan Tuhan betul-betul hadir pada saat ini di hari Pentakosta, memberikan kekuatan kepada murid-muridnya untuk mendapatkan kemampuan yang lebih untuk bisa menyebarkan, mengabarkan Injil kesukaan. Pada hari ini sungguh luar biasa karena di hari Pentakosta Roh Kudus selalu memperlengkapi dan menuntun di dalam kebenaran. Janganlah takut berbuat kebenaran walaupun upahnya menyakitkan. Sebagai orang Kristen janganlah takut berbuat kebenaran walaupun kebenaran kadangkala dibalas dengan hal-hal yang menyakitkan. Gusti Yesus berkahi. Amin. Mari kita berdoa.
menyampaikan doa kita secara pribadi, apa yang menjadi beban hidup kita sampaikan kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita. Dipersilakan untuk menyampaikan doa pribadi. Begitu besar harapan kami ya Allahku, Engkau akan mendengar akan seruan dan doa kami. Engkau akan melepaskan penderitaan-penderitaan kami. Engkau akan melepaskan segala beban hidup kami dan permasalahan-permasalahan hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, karena Engkaulah Juru Selamat kami. Engkaulah akan yang memberikan keselamatan kami dan memberikan yang terbaik bagi kami. Seperti yang Kau ajarkan kepada kami Tuhan, untuk kami selalu berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan tanggapi firman Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan nyanyian kidung baru nomor 104, Apinya Berkobar Dalam Hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, ku kira karena Yesus yang memberi, dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang jiwaku sana, muliakanlah Tuhanmu. Haleluya, berkembang Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Marilah kita meneguhkan iman percaya kita bersama dengan jemaat di masa dulu, kini, dan yang akan datang, dengan mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman Rasulih. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dengan sukacita, teruslah berjalan dan ingatlah sabda Tuhan bahwa Ia terus berkarya dalam hidup kita. Jalanilah hidup dalam rasa syukur,
tekun dan setialah melakukan panggilannya, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kembali kita akan menyanyikan nyanyian kidung baru nomor 104 sebagai kidung nyanyian penutup.